Sabtu ini, Anies Baswedan menghadiri acara milad ke-7 organisasi masyarakat Bang Jafar di Ciracas, Jakarta Timur. Lalu, apa yang disampaikan Anies? Salah satu poin yang perlu digarisbawahi adalah keyword tentang jangan ada provinsi atau jangan jadi provinsi yang pelit buat rakyatnya sendiri. Waduh, kok bisa begitu? Langsung aja kita simak bagaimana cuplikan videonya yang kita upload ulang dari channel KTO Update. Jangan lupa subscribe Aksa Nation terlebih dahulu. Pun saya pergi, pasti di situ ada anggota Bang Jafar yang ikut mengawal, pasti. Dan selalu ketika datang menyatakan, Pak Anies selamat datang, saya dari Bang Jafar, salam dari Ibu Fahira Idris. Selalu disampaikan. Dan ketika pulang mengantar sampai ke ujung. Ini dikerjakan terus menerus. Ini saya rasa bukan hanya saya merasakan, yang merasakan adalah warga Jakarta. Bu Fahira, Bang Aldwin, mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh bagaimana sebuah ormas tumbuh dengan cita-cita melayani, dan itu dibuktikan dengan pelayanan yang sesungguhnya pada seluruh rakyat Jakarta. Apalagi kalau dalam suasana krisis, belum pernah usia umat manusia panjang ini merasakan krisis kesehatan sebesar COVID kemarin. Itu terbesar dalam sejarah umat manusia. Dan pada saat itu kita dites siapa yang memikirkan kemanusiaan, siapa yang memikirkan keuntungan. Karena di dalam situasi seperti itu ada yang melihatnya sebagai kesempatan keuntungan. Dan saya boleh menjadi saksi bahwa Bang Jafar memintingkan kemanusiaan di dalam masa terakhir ini. Ini sesuatu yang luar biasa, apalagi yang krisis-krisis biasa yang sering kita alami, ada kebakaran, ada krisis kesehatan dan lain-lain yang tadi diceritakan. Jadi Bu Fahira, Bang Aldwin dan seluruh pengurus jajaran Bang Jafar, apa yang sudah dikerjakan 7 tahun ini adalah catatan gemilang. Mari kita teruskan, mari kita besarkan, mari kita luaskan jangkauannya. Dan izinkan kesempatan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-7. Dan buat organisasi ini 7 tahun adalah sebuah usia awal. Insya Allah Bang Jafar berusia yang amat panjang, berumur yang amat panjang dan umur yang bermanfaat. Karena itulah saya menyampaikan selamat milad pada hari ini. Yang kedua, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih. Terima kasih telah berjuang bersama. Berjuang bersama bukan hanya sekarang, tapi saya menyampaikan terima kasih. Di tahun 2017 kita berjuang bersama-sama untuk menghadirkan Jakarta yang maju dan bahagia, adil, berkah. Dan perjuangan itu alhamdulillah tertuntaskan, terlaksanakan, dan kita jalani sama-sama. Jakarta yang maju, Jakarta yang bahagia, Jakarta yang adil. Ini perjuangan yang tidak kecil. Dan pada waktu itu saya membayangkan Bu Fahira, yang bergabung ini jawara dan pengacara. Ini dua ini gimana cara gabungnya? Kan biasanya pengacara dan jawara itu tempatnya berbeda. Baru kali ini bisa bergabung bersama. Ada jawara dan pengacara. Jadi yang satu gagah berada di lokasi gitu kira-kira, yang satu siap dengan seluruh perangkat hukumnya. Jadi di masa itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Pengawasan TPS menjadi kunci pada waktu itu. Di 2017 pengawasan itu menjadi kunci, dan alhamdulillah di putaran kedua semuanya mengawasi dengan baik. Insya Allah nanti diulang lagi pada pilkada besok. Karena itu saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini, 20 Juli 2024 Bang Jafar di bawah kepemimpinan Bu Fahira, Bang Aldwin dan seluruh jajaran tadi menyampaikan amanat untuk mendukung kita berjuang bersama. Karena itu dengan rendah hati
dan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kami menyampaikan siap menerima dukungan dan berjuang bersama untuk Pilkada 2024. Dan Bang Jafar menjadi ormas pertama yang terbuka menyampaikan dukungan. Pertama itu nggak bisa dua kali. Tidak ada pertama yang kedua kalinya. Pertama itu hanya sekali. Dan saya sampaikan terima kasih. Insya Allah kita berjuang bersama. Insya Allah nanti kita bisa mengembalikan bahagia. Nah, oleh karena itu pesan yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketum Fahira, pesan itu laksanakan sama-sama. Membuat organisasi disiplin, satu visi, satu misi, satu komando di bawah Ketum Ibu Fahira. Dijalankan dengan sebaik-baiknya. Karena itu saya tidak perlu menambahkan. Sudah disampaikan semua. Saya mau meneruskan sedikit, boleh meneruskan. Kalau menambahkan ada yang perlu ditambahkan. Saya terusannya saja. Apa terusannya? Kita perlu ingat, di tahun 2024 ini ada pemilu dan ada pilkada. Pemilu sudah lewat. Karena itu pesan pertama saya, kalau boleh saya meneruskan apa yang disampaikan, bahwa Pilgub bukanlah kelanjutan pemilu. Pilgub adalah pemilihan gubernur DKI Jakarta untuk kepentingan warga DKI Jakarta. Jadi, bisa saja dalam pemilu berbeda pilihan, dalam pilpres berbeda pilihan. Kali ini yuk ajak semua untuk berjuang bersama. Jangan hanya mengajak yang kemarin bersama, tapi juga mengajak pada semua. Kenapa? Semua warga Jakarta yang ingin ada di Jakarta ini usaha mengembalikan apa yang tadi disampaikan, mengembalikan yang sempat absen. Karena itu jangan kita melihat pilkada, pilpres, pemilu sebagai kesatuan. Kita lihat ini terutama apa? Terutama menyangkut warga yang kemarin beda pilihan, diajak untuk pilihannya sama, supaya kita insya Allah bisa perjuangkan Jakarta yang lebih baik. Saya mengajak pada semua untuk mari kita rangkul semua, mari rendah hati, walaupun nyalinya besar sekali. Tadi diceritakan kalau udah tinju maju. Saya tadi ketika sambil mendengarkan Bang Alvin cerita, saya bilang berani itu ada dua kemungkinan. Berani karena bernyali, atau berani karena tidak tahu risiko. Ya, karena tidak tahu risikonya maka berani. Kering kan kita ketemu cerita orang asing, bukan dari daerah sana, jalan melewati sebuah tempat, terus warga setempat, wih, Anda berani betul lewat tempat itu. Kenapa? Itu angker sekali. Oh gitu ya, saya nggak tahu kalau itu angker. Jadi bagi yang tidak tahu mereka bernyali. Nah, seringkali kita menyaksikan seperti itu. Tapi saya lihat di sini yang dimiliki oleh Bang Jafar keberanian karena tahu bahwa dibutuhkan perubahan di Jakarta. Keberanian karena dibutuhkan untuk menjaga kebenaran. Berani karena benar. Kalau tidak benar maka tidak akan punya keberanian. Nah, tapi saya berharap keberanian itu tidak ditampilkan dengan kegarangan, justru ditampilkan dengan kerendahan hatian. Ini semua kita sering saksikan. Bang Hengki ini petinju, tapi kalau ketemu sopan santun, tunggu sampai di atas ring, maka itu semua berubah gitu. Tapi keseharian santun, sopan, tenang. Jangan pernah remehkan orang yang nampak tenang, nampak penuh senyum. Dia bisa jadi memiliki nyali yang sangat besar. Kemudian saya berharap bahwa kita bisa terus menyampaikan pesan-pesan bahwa 2017 hingga 2022 kita sudah sama-sama membuktikan apa? Jakarta aman, Jakarta tenang, Jakarta damai, Jakarta tanpa ketegangan, Jakarta tanpa suasana yang membuat kita merasa
terpecah-pecah, Jakarta yang bersatu terbukti selama 2017 sampai 2022. Karena itu fokuskan pesan-pesan pada warga Jakarta untuk kita ingin suasana itu kembali. Kita ingin suasana pemerintah provinsi yang penuh kasih sayang pada warganya. Pemerintah provinsi yang melihat rakyat seperti saudara-saudara dan anak-anaknya sendiri. Bukan pemerintah provinsi yang pelit sama warganya. Bukan pemerintah provinsi yang membatasi manfaat yang diterima oleh warganya. Karena itu kita akan pastikan kembalikan semua manfaat-manfaat yang sempat terpotong. Kenapa? Karena harus disebutkan di sini. Kemudian saya titip pada semua, jangan menyerang pihak manapun juga. Jangan menyerang. Boleh saja kita tidak nyaman, tidak perlu menyerang. Kenapa? Karena kita yakin bahwa yang kita bawa adalah kebaikan. Dan kebaikan tidak perlu menyerang yang lain-lain. Jangan bikin pesan menyerang, jangan bikin pesan yang menjelekkan. Rangkul semuanya. Dan kami berharap pada semua jangkau warga yang lain dengan pendekatan-pendekatan yang kreatif. Jangan hanya berkomunikasi, berinteraksi dengan yang sudah bersama-sama, tapi ajak dan berinteraksi dengan yang belum bersama-sama. Dengan begitu, maka kita akan bisa lebih luas menjangkaunya. Dan mari kita sama-sama buktikan bahwa perjuangan kita adalah untuk rakyat Jakarta, untuk warga Jakarta, dan mengembalikan kata kunci tadi. Jangan sampai kotanya maju tapi warganya tidak bahagia. Kita ingin maju kotanya, bahagia warganya. Kedua-duanya berjalan dengan baik. Ya, itu tadi Positive People, pidato dari Anies Baswedan di hadapan organisasi masyarakat Bang Jafar, masyarakat Jakarta juga yang hadir. Di situ pastinya benar juga apa yang dikatakan oleh Anies Baswedan, jangan sampai sebuah kota atau provinsi itu maju tapi rakyatnya ini tertinggalkan alias tidak bahagia gitu kan ya. Jadi kebijakan-kebijakan lebih harus pro rakyat gitu kan ya, selain untuk juga memajukan kotanya. Kalau menurut Positive People gimana? Setuju nggak? Tulis di kolom komentar dan pastinya jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih. Wassalamualaikum.